Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang anggrek-anggrek cantik yang nantinya mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang sekarang lagi bingung nih mau punya anggrek apa ya. Jadi di video ini kita akan bahas anggrek-anggrek cantik tersebut ya teman-teman. So kalau misalkan teman-teman mau tahu kira-kira anggrek apa aja yang akan kita bahas di dalam video ini, terus saksikan videonya sampai habis, oke? Oh ya, jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut deh, let's go. Ya teman-teman pecinta anggrek, anggrek yang pertama adalah Rhynchostylis retusa atau nama Indonesianya adalah anggrek ekor tupai. Ini nih, anggrek ini tuh selain bunganya cantik ya teman-teman, juga murah meriah sekali nih. Jadi bentuk bunga itu kecil-kecil sebenarnya teman-teman, dan memanjang ke bawah seperti ini. Nah lihat, dan ini baunya itu seperti buah mangga teman-teman, buah mangga mentah gitu, asem-asem gimana gitu baunya. Dan dia karena ini merupakan anggrek spesies ya teman-teman, dia itu berbunga kalau musimnya. Jadi setahun itu biasanya dia berbunga cuma satu kali saja ya teman-teman. Itu biasanya awal-awal musim hujan, bulan-bulan 9-10 gitu deh. Pokoknya ini udah deket di musimnya, udah pada bunga dia. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung mau punya anggrek apa, nih salah satu rekomendasi saya untuk punya nih, salah satunya adalah anggrek ekor tupai atau Rhynchostylis retusa. Mudah hidup, mudah beradaptasi, nggak mudah mati, cocok pokoknya. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah biasa disebut dengan anggrek telur ceplok ya teman-teman. Bisa Parmeri, Densilporum, Telsiporum, dan lain-lain ya teman-teman. Sebenarnya anggrek ini tidak berasal dari Indonesia teman-teman. Dia berasal dari Malaysia, ada sih di negara-negara subtropis. Tapi kenapa saya rekomendasikan, karena anggrek ini tuh bisa ya teman-teman berbunga di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, anggrek ini sebenarnya bisa berbunga di Indonesia nggak ya? Anggrek ini salah satu anggrek yang asalnya dari luar negeri, tapi kalau di Indonesia juga bisa berbunga teman-teman. Tetapi memang agak lama seperti itu ya teman-teman ya. Dalam 1 tahun itu kalau misalnya dia sudah dewasa gitu teman-teman, kemungkinan berbunga itu biasanya 1-2 kali ya kalau misalkan dia udah adaptasi. Tapi kalau misalkan masih belum bisa adaptasi, biasanya agak-agak lama gitu. Dia senang bertunas mulu ya kalau misalkan belum adaptasi. Tapi kalau misalkan udah subur, udah bagus, udah adaptasi juga, biasanya berbunganya saya kemarin sampai 2-3 kali setahun, dan bunganya ini harum. Tapi memang cepat rontoknya, mungkin paling lama 2 minggu ya teman-teman ya, udah rontok deh dia. Kalau anggrek-anggrek jenis kayak telur ceplok ini tuh, jadi bunganya nggak terlalu lama kayak anggrek bulan yang bisa nyampe 2 bulan 3 bulan gitu teman-teman. Tapi anggrek ini meskipun bunganya cepat rontok, tapi keindahannya itu mantap pokoknya teman-teman ya. Ya teman-teman pencinta tanaman, anggrek yang selanjutnya nih apa nih? Pasti udah ketebak lah, ini adalah anggrek kuku macan nih teman-teman. Jadi kenapa disebut dengan anggrek kuku macan? Karena nih dia seperti kuku macan gitu teman-teman, bunganya kayak kuku melengkung gitu. Nah, makanya dinamakan dengan anggrek kuku macan. Nah kenapa anggrek ini? Karena yang pertama murah, dan bunganya juga sebenarnya kalau misalkan lebat tuh bagus teman-teman, dan ini bunganya wangi teman-teman. Tapi karena memang dia merupakan anggrek spesies ya teman-teman, dia berbunga itu saat musimnya saja. Itu biasanya awal-awal musim hujan juga nih. Dan biasanya itu berbunganya cuma 1 kali dalam setahun nih teman-teman. Tuh lihat. Nih, dulu kayaknya saya pernah sharing link penjualan anggrek ini. Kalau misalkan teman-teman mau beli itu, scroll aja beranda channel, klik nama saya Rengga Pinaris itu, kemudian klik video nanti ya. Nanti keluar deh semua videonya itu. Cakep ya. Tuh. Kalau misalkan teman-teman bingung mau punya anggrek apa, ini nih rekomendasi sekali nih teman-teman. Cantik. Tuh ya. Oke. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Iya teman-teman, anggrek yang selanjutnya namanya adalah Dendrobium chrysanthum. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman baru dengar namanya, wajar ya, karena kenapa? Karena memang anggrek ini tuh bukan anggrek yang berasal dari Indonesia. Anggrek ini habitat aslinya itu ada di Vietnam, Laos,
kemudian ada juga di India, Bhutan, kemudian China juga. Jadi anggrek luar negeri lah intinya. Jadi anggrek ini tuh tidak berasal dari Indonesia. Di habitat aslinya dia tumbuh di ketinggian 320 meter sampai dengan 2200 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Biasanya tumbuh di hutan-hutan yang lembab begitu ya teman-teman. Dia bisa nempel di kayu, bisa juga nempel di batu. Dan ini dia setipe dengan anggrek, kalau misalkan teman-teman tahu Dendrobium apilum ataupun Anosmum, nah tipe seperti itu. Jadi dia anggreknya menjuntai gitu seperti anggrek tirai ya teman-teman. Tetapi bedanya ini dengan anggrek Anosmum ataupun apilum adalah kalau Anosmum itu tipe tertentu kayak Anosmum gigantea kan, dia kalau berbunga menggugurkan daunnya. Apilum juga kalau mau berbunga biasanya ada beberapa daunnya yang gugur. Tapi untuk tipe ini Dendrobium chrysanthum ini teman-teman, dia tidak menggugurkan daunnya tapi bisa berbunga lebat seperti ini. Jadi bedanya seperti itu. Jadi dia kayak tetap bagus aja gitu, ada daunnya. Kalau gundul kan biasanya kalau misalkan berhenti berbunga itu cuman batang kan agak jelek. Nah kalau ini karena daunnya tetap ada, jadi kayak rimbun, tetap segar, tetap bagus itu Dendrobium chrysanthum ini. Selain itu bunganya juga teman-teman bisa lihat sendiri, warnanya kuning mencolok, kemudian di tengahnya itu kayak ada warna hitam titik 2 gitu ya, bagus banget pokoknya tuh lihat. Dan untuk anggrek-anggrek tipe seperti ini teman-teman, bunganya itu wangi teman-teman, tetapi memang kelemahannya adalah dia mekarnya tidak terlalu lama. Paling lama itu pokoknya 2 mingguan lah, paling lama tuh biasanya ya. Setelah itu gugur deh. Nih lihat, cantik ya. Coba bayangkan kalau misalkan ini adanya di rumah ibu-ibu sekalian, digantung seperti ini di depan rumah. Pasti orang-orang kalau lewat tuh langsung aduh kagum gitu ya. Tapi memang teman-teman, untuk anggrek ini agak jarang yang jual di Indonesia, nggak tahu kenapa. Mungkin karena asalnya dari luar ya. Tapi untuk anggrek-anggrek lain kayak apilum, anosmum, kemudian yang tirai-tirai lain itu biasanya ada di Indonesia. Tapi untuk ini memang agak susah, kalau kata orang agak susah didapatkan tuh. Lihat, cantik ya, mantap jiwa, gila cantik banget. Aduh, pengen metik nggak? Iya nih, kita lihat deh tuh biar kalian tambah racun. Lihat tuh, luar biasa. Lihat, cantik ya. Nih, tak deketin lagi. Tuh, cantik. Wow, mantap, luar biasa. Tuh, buat yang gemar dengan warna kuning atau yang suka warna kuning nih, rekomendasi nih anggreknya, karena warnanya memang mencolok sekali ya teman-teman ya. Mantap jiwa pokoknya tuh. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini adalah salah satu Bulbopilum tercantik teman-teman. Ini adalah Bulbopilum cubahense. Ini habitat aslinya ini ada di Indonesia nih, ada di Kalimantan, tapi memang langka ya teman-teman. Jadi dia agak sulit didapat dan harganya juga lumayan mahal. Tapi bunganya cantik banget nih, lihat. Jadi dia totol-totol mirip bunga anggrek bulan atau dendro gitu. Nih, tapi dia section Bulbopilum. Keren ya? Tuh. Keren nggak? Keren banget nih. Lihat. Oke, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini adalah Dendrobium speciosum teman-teman. Dia dari Australia dan New Guinea teman-teman. Bunganya kecil-kecil tapi banyak memanjang gitu nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan cantik banget pokoknya nih. Ini jarang juga yang jual di Indonesia ya teman-teman. Tapi kemarin saya sempat lihat tuh ada beberapa yang jual ini. Nih, lihat. Ada yang putih, ada yang kuning juga tuh. Tapi dia rame gitu bunganya. Cantik ya. Tuh. Ini kalau misalkan teman-teman bingung namanya adalah Dendrobium speciosum. Oke, lanjut lagi nih. Teman-teman pasti udah tahu nih. Tapi memang ini kurang populer sih di Indonesia. Ibu-ibu nggak terlalu suka dengan jenis ini. Ini adalah anggrek Paphiopedilum, atau kalau di Indonesia namanya anggrek selop teman-teman, karena depannya itu tuh mirip sendal teman-teman.
Lihat nih, sebenarnya cantik, tapi memang bagi sebagian orang terutama ibu-ibu nih kurang suka dengan anggrek Paphiopedilum ini karena memang merawatnya agak sedikit tricky atau susah teman-teman. Tapi bunganya tuh nggak kalah cantik tuh sama sama anggrek-anggrek lain tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Cantiknya. Oke, anggrek yang selanjutnya Cymbidium ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin tinggal di dataran tinggi nih, dataran menengah, dataran tinggi, pokoknya di tempat dingin nih, salah satu rekomendasi saya adalah Cymbidium Australia atau Cymbidium Aussie ini. Ya, tapi memang untuk teman-teman yang di dataran rendah ini agak susah dibungakannya teman-teman, Cymbidium ini, karena dia maunya di tempat-tempat yang dingin, sejuk gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal di dataran rendah, dia bisa hidup tapi susah untuk dibungakan. Kalau misalkan Cymbidium itu untuk dataran rendah, teman-teman bisa beli Golden Boy atau Chain Ruby aja. Itu lebih mudah berbunga di dataran rendah atau tempat-tempat panas. Ya teman-teman, ini anggrek yang selanjutnya namanya Stanhoevea. Ini anggrek dari benua Amerika, dia ada di Meksiko, Argentina, ya teman-teman. Pokoknya Brazil, di sanalah Amerika Latin sana, di benua Amerika. Ini anggreknya unik teman-teman. Kenapa? Karena dia bunganya itu ada di bawah. Jadi tanamannya tuh di atas, terus dia berbunga, nanti bunganya muncul dari bawahnya seperti itu teman-teman. Dan ini tuh anggrek dataran tinggi ya teman-teman, karena dia hidup di ketinggian 5000 meter di atas permukaan laut ya, tinggi-tinggi. Jadi agak susah kali ini ya di Indonesia ya. Tapi memang bunganya saya akui cantik sih teman-teman. Kalau menurut saya sih unik, dan kalau misalnya bisa hidup di sini tuh saya mau punya ini banyak karena bunganya cantik nih, lihat. Jadi dia berbunga di bawah teman-teman. Anggreknya tuh ada di atas tuh. Nah, bunganya tuh muncul dari bawah-bawah media tanamnya gitu. Tuh. Kelihatan nggak? Cantik ya? Cantik lah. Masa enggak? Oke, teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang terakhir nih, teman-teman. Ini tuh kalau anggrek yang terakhir ini dia spesies asli dari Indonesia. Apakah dia? Ya, ini dia. Ini namanya Vanda helpola teman-teman. Jadi salah satu Vanda apa namanya ini? Vanda spesies yang ada di Indonesia. Penyebarannya helpola. ada di Jawa, Sumatera, dan ini helpola ini gimana aja ya spesiesnya? Ini wangi dan Keren warnanya sih, cuma warnanya aja ya. Ini tuh beda dengan ya, panda-panda yang biasanya teman-teman lihat bagus di nursery, karena ini spesies teman-teman. Kalau misalkan yang ungu totol yang warnanya rame itu udah silangan dari mana-mana. Dan ini wangi teman-teman, wangi bedak bayi gitu, tapi memang nggak terlalu kuat. Jadi kalau dicium, dideketin gitu ke hidung baru kecium. Tapi unik nih kalau misalkan teman-teman mau koleksi panda spesies nih, salah satu rekomendasi saya nih Vanda helpola. Bunganya gede dan cakep dan wangi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye, happy gardening, dadah.